Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 85, Berbagi tempat tidur. Di ujung telepon yang lain, Lu Jingli tiba-tiba terdiam selama beberapa detik, membuat Ning Xi merasa semakin gelisah. Dia bertanya lagi dengan mendesak, "Tuan muda kedua, apakah dia baik-baik saja?" Tidak masalah kalau dia hanya berjalan sambil tidur, tetapi kalau Lu Tingqiao menderita penyakit lain, dia harus segera mengirimnya ke rumah sakit. Benar-benar menakutkan bahwa dia tiba-tiba berubah menjadi orang mesum di tengah malam dan kemudian tiba-tiba pingsan, mengerti? Aku hanya merasa sedikit aneh karena kau tiba-tiba menanyakan hal ini. Dia benar-benar punya masalah seperti itu. Bagaimana kau tahu kalau adikku suka berjalan sambil tidur? Lu Jingli menjawab, nadanya tampak normal. Setelah mendengar itu, Ning Xi akhirnya menghela napas lega. Dia terdengar santai sambil tertawa, tidak apa-apa. Aku haus di tengah malam jadi aku turun ke bawah untuk minum air, dan aku melihatnya berdiri di tengah ruang tamu dengan tatapan kosong. Dia membuatku takut, itu saja. Oh ya. Nada bicara Lu Jingli terdengar merenung. Ia kemudian berbicara dengan sungguh-sungguh, itu bukan masalah besar, itu hanya masalah lama. Jangan hiraukan dia dan biarkan saja dia terus melakukan apa yang sedang dilakukannya. Pastikan untuk tidak membangunkannya. Dia akan kembali ke kamarnya sendiri. Biarkan dia melanjutkan dan jangan membangunkannya. Kalau begitu, baiklah, aku mengerti. Karena khawatir Lu Jingli akan menyadari ada yang tidak beres, Ning Xi buru-buru menutup telepon. Dengan sakit kepala, dia memandang Lu Tingqiao yang berbaring di sebelahnya. Agar tidak membangunkannya, apakah dia benar-benar harus membiarkannya berbaring di sini seperti ini? Bagaimana kalau dia mulai berjalan sambil tidur lagi? Dia akan tenggelam karena khawatir. Karena perkembangan yang tiba-tiba dan tak terduga ini, kepanikan menyeluruh yang dialaminya sebelumnya telah lenyap sama sekali tanpa jejak. Dia menatap pria yang tidur tanpa menyadari keberadaannya di sampingnya. Semakin dia menatapnya, semakin marah dia. Akhirnya, seolah-olah untuk melampiaskan kemarahannya, dia mengulurkan tangan dan mencubit wajah pria itu, "Dasar bajingan, kau tidur dengan sangat nyaman. Aku hampir mati ketakutan karenamu." Bahkan setelah dicubit seperti orang gila, Lu Tingqiao masih cukup patuh dan tampak sama sekali tidak berbahaya. Dia mencubitnya beberapa kali sebelum dia merasa puas dan menarik tangannya. Sepertinya dia hanya bisa menunggu sampai dia pergi sendiri sekarang. Dia pernah mendengar bahwa jika orang yang sedang berjalan sambil tidur dibangunkan, mereka bisa mengalami syok hebat dan bahkan mungkin mati mendadak. Namun, dia jelas-jelas adalah orang yang menderita guncangan lebih besar. Ning Xi awalnya berencana untuk menunggu Lu Tingqiao pergi sebelum kembali tidur, tetapi dia tidak sengaja tertidur saat mendengarkan detak jantung yang stabil di telinganya. Setelah sekian lama, lelaki di sebelahnya perlahan membuka mata hitamnya, menampakkan ekspresi lega. Kemudian dia tanpa sadar memperhatikan gadis itu dan menggunakan jarinya untuk menyentuh lembut alisnya yang sedikit berkerut dengan ekspresi rumit di wajahnya. Keesokan paginya, Ning Xi dibangunkan oleh panggilan telepon. Alih-alih mengangkat telepon, reaksi pertamanya adalah menoleh untuk melihat ke sampingnya. Benar saja, Lu Tingqiao sudah pergi. Setelah itu, dia meraba-raba ponselnya dengan bingung dan menekan tombol terima. Sedetik kemudian, suara marah langsung terdengar melalui telepon. "Ning Xi, kau benar-benar melakukannya sekarang. Aku sudah memperingatkanmu sejak awal untuk berhati-hati dengan kata-kata dan tindakanmu dan untuk menghindari mempermalukan perusahaan, tetapi lihatlah dirimu. Saat ini, semua orang di perusahaan telah kehilangan muka karena dirimu." Ning Xi segera terbangun, apa yang terjadi? Chang Li berkata dengan tidak senang, "Lihat saja sendiri di Weibo." Ning Xi turun dari tempat tidur dan segera menyalakan komputer untuk masuk ke Weibo-nya. Lalu dia menyadari Weibo-nya telah meledak. Weibo sebagian besar aktor biasanya diurus oleh manajemen mereka. Tentu saja, Ning Xi tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Dia tidak membeli pengikut atau meluncurkan kampanye apapun. Di Weibo, dia hanya memiliki sedikit lebih dari 30.000 penggemar. Dia bahkan tidak bisa menyamai selebritas internet. Biasanya, dia senang berbagi beberapa hal menarik tentang kehidupan sehari-harinya, tetapi jumlah komentar dan like tidak pernah melebihi 100. Namun, saat ini, lebih dari 10.000 sebutan dan komentar tiba-tiba muncul dalam semalam. Setelah membaca sekilas pesan-pesan ini secepat mungkin, dia akhirnya menyadari apa yang telah terjadi.